Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan 1. Faiza Ismawardani, 2. Vanilia Mediani, 3. Iis Solekah, 4. Lovina Karisma Angelika, 5. Tasya Dita Sabarwati, 6. Yulia Putri Meilina. Yang pertama yaitu tes intelijensi. Pengertian tes intelijensi adalah tes berupa kemampuan yang berhubungan dengan proses kognitif berpikir, daya menghubungkan, serta kemampuan dalam menilai dan mempertimbangkan. Namun, tes intelijensi bukanlah sebuah tes karena di dalamnya tidak ada pengertian lulus atau tidak, hanya menggambarkan kapasitas umum individu yang merupakan suatu bagian dari keseluruhan kepribadian seorang individu. B. Aspek-aspek dalam tes intelijensi. Yang pertama, intelijensi umum. Intelijensi umum yaitu taraf kecerdasan atau kemampuan individu untuk mengatasi masalah yang dihadapi meliputi kemampuan mengolah dan menganalisis data, serta kemampuan berpikir wajar. 2. Daya abstraksi. Daya abstraksi yaitu kemampuan individu dalam melihat dan menelaah suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang yang luas, meliputi kemampuan menganalisis untuk memahami hubungan wajar suatu permasalahan dari yang konkret dan sederhana sampai persoalan-persoalan yang abstrak, rumit, dan kompleks. 3. Daya tangkap. Kemampuan individu untuk memahami alasan-alasan yang wajar dan untuk menangkap makna dari suatu yang nyata, sehingga individu mampu memahami, mengantisipasi, dan memberikan tanggapan atau reaksi yang tepat terhadap perintah dan informasi. 4. Kemampuan analitis dan sintesis. Kemampuan analisis dan sintesis yaitu kemampuan individu untuk mengolah atau mengurai sekaligus menarik kesimpulan tentang permasalahan yang dihadapi. 5. Logika berpikir. Logika berpikir yaitu kemampuan individu untuk berpikir secara teratur dan terarah, wajar dan masuk akal, mengikuti suatu pola atau aturan tertentu. Yang terakhir, daya kreativitas. Daya kreativitas yaitu kemampuan individu untuk menemukan dan mengemukakan pendapat atau ide-ide baru orisinal dan bermanfaat bagi situasi dan kondisi yang ada. C. Jenis-jenis tes intelijensi. 1. Tes Binet. Tes Binet-Simon dipublikasikan pertama kali pada tahun 1905 di Paris, Prancis. Digunakan untuk mengukur kemampuan mental seseorang. Intelijensi digambarkan oleh Alfred Binet sebagai sesuatu yang fungsional. Dalam intelijensi sendiri terdiri dari 3 hal, yaitu kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan, kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut telah dilaksanakan, kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. 2. WIST atau Wechsler Intelligence Scale for Children. WIST dikembangkan oleh David Wechsler yang mempublikasikannya pada tahun 1939, di mana tes ini mengukur fungsi intelektual yang lebih global. Tes intelijensi WIST digunakan untuk tes intelijensi pada anak usia 8-15 tahun. Tes WIST terdiri atas tes verbal dan tes performance. 3. WPPSI atau Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. Alat tes ini dirancang dan ditunjukkan untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak secara keseluruhan serta dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik, keterlambatan atau kesulitan anak-anak pada usia sebelum masuk sekolah. Perkiraan usia dimulai dari 2 tahun atau saat anak mulai masuk ke taman kanak-kanak hingga umur 6 tahun saat anak mulai masuk ke sekolah dasar. 4. IST atau Intelligence Structure Test. Tes ini dikembangkan oleh Rudolf Antheur di Frankfurt, Main, Jerman pada tahun 1953. IST terdiri dari 9 subtes, antara lain SE yaitu melengkapi kalimat, WA yaitu melengkapi kata-kata, AN yaitu persamaan kata,
GE yaitu sifat yang dimiliki bersama, RA yaitu kemampuan berhitung, SR yaitu deret angka, FA yaitu memilih bentuk, WU latihan balok, dan ME latihan simbol. 5. SPM atau Standard Progressive Matrix. Tes intelijensi yang dirancang oleh J.T. Raven pada tahun 1936 serta diterbitkan pertama kali di tahun 1938. SPM yang dijumpai di Indonesia yaitu hasil revisi pada tahun 1960. Tes SPM digunakan secara individual atau klasikal dan waktu penyajian yang dibutuhkan 30 menit atau Molohadi dan Suseno 2012. Digunakan untuk mengukur kecerdasan dan kemampuan umum orang dewasa. 6. APM atau Advanced Progressive Matrix. Dikembangkan oleh Raven yang merupakan tipe tes kedua dari tes yang ia kembangkan. Tes ini mengukur kinerja intelektual dari mereka yang memiliki intelijensi di atas rata-rata dan tes ini juga mampu membedakan secara tajam antara mereka yang tergolong memiliki intelijensi unggul dari yang lainnya. 7. CIFT atau Culture Fair Intelligence Test. Dikembangkan oleh Raymond B. Cattell pada tahun 1940. Tes CIFT relatif tidak memakan waktu, yaitu hanya sekitar 30 menit. Sehingga tes CFIT populer digunakan di kalangan praktisi. Menurut Cattell, dalam Swandi 2015, intelijensi terbagi menjadi dua komponen, yaitu fluid intelligence merupakan kecerdasan yang berasal dari sifat bawaan lahir atau hereditas, dan kristalis intelligence adalah kecerdasan yang sudah dipengaruhi oleh lingkungan. 8. Wechsler Adult Intelligence Scale atau WISE. Dikembangkan oleh David Wechsler pada 1955 akibat rasa ketidakpuasan dengan batasan dari teori Stanford Binet. Tes ini digunakan oleh orang dewasa usia 16-75 tahun atau lebih secara individu. Tes intelijensi ini memiliki 6 subtes yang terkombinasikan dalam bentuk skala pengukuran keterampilan verbal dan 5 subtes membentuk suatu skala pengukuran keterampilan tindakan. 9. TIKI atau Tes Intelijensi Kolektif Indonesia. Tes ini diciptakan berdasarkan kerjasama antara Indonesia dengan Belanda. Tujuan dari dibuatnya tes ini adalah untuk melihat standar intelijensi di Indonesia, serta membuat alat tes ini yang berdasarkan norma Indonesia. Tes ini secara keseluruhan dibagi menjadi 3 tes. 1. TIKI dasar, yang diperuntukkan untuk anak-anak Indonesia, anak-anak yang ada pada tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama kelas 2. Kedua, TIKI menengah, yang diperuntukkan untuk anak yang berada pada tingkat sekolah menengah pertama kelas 3 hingga sekolah menengah atas. 3. TIKI tinggi. TIKI tinggi sendiri diperuntukkan bagi individu yang ada pada tingkat perguruan tinggi serta orang dewasa. 10. CPM atau Colored Progressive Matrix. CPM sendiri merupakan alat tes yang dibuat dikarenakan adanya keperluan pengetesan intelijensi pada anak-anak dengan rentang usia 5-11 tahun dan orang dewasa, namun dengan syarat memiliki tingkat pendidikan yang rendah. 11. SON atau Schneider's-Omen Non-Verbal Skill merupakan salah satu tes intelijensi nonverbal digunakan untuk individu dengan rentang usia 3-16 tahun. Alat tes ini dapat digunakan oleh individu dengan tunarungu dikarenakan tes SON berbentuk puzzle dan rangkaian gambar yang perlu dicocokkan dan peserta tidak dituntut untuk menjawab. Dirancang pada tahun 1939 sampai 1942 di Amsterdam. D. Tujuan tes intelijensi. 1. Dapat digunakan menempatkan siswa pada jurusan tertentu. 2. Mengidentifikasi siswa yang memiliki IQ di atas normal. 3. Digunakan untuk mendiagnosa kesukaran pelajar.
4. Mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan setara. 5. Digunakan untuk memprediksi hasil siswa di masa yang akan datang. 6. Untuk mengenali dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. 7. Mengukur kemampuan verbal dengan simbol numerik dan simbol-simbol abstrak lainnya. 8. Alat prediksi kinerja yang efektif dalam banyak bidang pekerjaan serta aktivitas-aktivitas lain dalam kehidupan sehari-hari. Faktor yang mempengaruhi intelijensi. 1. Pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. 2. Kematangan. Tiap organ dikatakan matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. 3. Pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. 4. Minat dan pembawaan khas. Merupakan perbuatan pada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. 5. Kebebasan. Manusia bebas memilih metode dan bebas memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua ada tes bakat dan minat. Tes bakat. Pengertian dari tes bakat menurut Sarwono 1986 dikemukakan bahwa bakat ialah kondisi di dalam diri seseorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus mencapai kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Tugas dari manusia adalah untuk mengembangkan, mengasah kemampuannya. Oleh karena itu, adanya tes bakat ini sangat penting karena bakat yang dimiliki setiap orang tentunya beragam. Melalui tes bakat, kita dapat mengetahui bakat yang ada pada diri seseorang, sehingga membantu dalam menganalisis permasalahan, baik di dalam bidang pendidikan maupun bidang pekerjaan. Ada dua faktor yang mempengaruhi bakat dari seseorang, yaitu yang pertama, faktor dari dalam diri sendiri atau internal. Dalam artian, semakin seseorang tersebut mengalami kematangan fisik, semakin matang dan berkembang pula bakat serta mentalnya. Kedua, faktor dari lingkungan atau eksternal. Dalam artian bahwa lingkungan di mana seseorang tersebut tinggal juga sangat berpengaruh dalam proses berkembangnya bakat menjadi lebih baik. Kemampuan yang dapat diungkap melalui tes bakat. Yang pertama ada kemampuan verbal, adalah kemampuan memahami serta menggunakan bahasa baik secara lisan atau tulisan. Kemampuan numerikal adalah kemampuan ketelitian memecahkan aritmatik atau konsep dasar dalam berhitung. Kemampuan spatial adalah kemampuan merancang benda dengan tepat. Kemampuan perseptual adalah kemampuan memahami gambar dua dimensi menjadi bentuk tiga dimensi. Kemampuan reasoning adalah kemampuan memecahkan suatu permasalahan. Kemampuan mekanik adalah kemampuan memahami konsep mekanik dan fisika. Kemampuan memori adalah kemampuan dalam daya ingat. Kemampuan klerikal adalah kemampuan bekerja dalam bidang administrasi. Kreativitas adalah kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru atau menunjukkan hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Kecepatan kerja adalah kemampuan dalam melakukan pekerjaan secara cepat dalam pekerjaan rutin. Ketelitian kerja adalah kemampuan melakukan pekerjaan secara teliti. Ketahanan kerja adalah kemampuan bekerja dengan konsisten. Selanjutnya ada tes minat. Pengertian dari tes minat yaitu menurut Tampu Bola 1991-241 mengatakan bahwa minat adalah suatu perpaduan keinginan dan kemauan yang dapat berkembang jika ada motivasi. Pada dasarnya, tes minat dapat dilakukan dengan 4 cara yaitu pertama, dengan konseling karir. Dapat dilakukan untuk konseling karir bagi siswa tahun pertama SMA maupun SMK. Konseling karir juga dapat diterapkan pada orang yang putus sekolah dan sedang mencari pekerjaan. Kedua, konseling pekerjaan berfungsi sebagai tolak ukur apakah pekerjaan yang dijalani sudah sesuai dengan pekerjaan yang disukai dan juga digunakan agar meningkatkan efisiensi perusahaan serta kepuasan karyawan dalam bekerja. Ketiga, penjurusan siswa. Penjurusan siswa digunakan untuk menempatkan siswa pada jurusan-jurusan atau program-program studi yang ada agar siswa dapat mempelajari hal yang sesuai dengan minatnya. Keempat, perencanaan bacaan pendidikan. Dalam hal bacaan, baik di tingkat SD, SMP,
SMA dan perguruan tinggi sangatlah penting, karena jika topik bacaan yang ada tidak sesuai dengan minat baca peserta didik, juga nantinya akan tidak relevan. Yang ketiga adalah laporan diri atau self-report. Pengertian self-report. Self-report adalah salah satu teknik pemahaman peserta didik, di mana teknik ini dilakukan oleh peserta didik sendiri yang melaporkan diri mereka sendiri. Self-report juga bisa diwakili oleh guru, teman, dan orang tua dari peserta didik. Dalam pengadministrasiannya dibutuhkan beberapa instrumen. Yang pertama adalah wawancara. Menurut Stewart, wawancara adalah proses percakapan antara peserta didik dan pendidik untuk mengetahui kondisi atau keadaan peserta didik. Yang kedua, angket. Angket adalah pengumpulan data dengan cara pemberian pertanyaan tertulis kepada peserta didik. Yang ketiga, autobiografi. Autobiografi adalah karangan yang ditulis secara pribadi oleh peserta didik yang berisi tentang berbagai kejadian ataupun cita-cita dan harapan. Selanjutnya yaitu observasi. Pengertian observasi. Pertama, dalam arti sempit, observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung melalui gejala-gejala yang diteliti. Kedua, apabila secara luas, observasi dapat meliputi pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui objek yang sedang dilakukan penelitian. Gibson dan Michel memandang observasi sebagai teknik yang bisa digunakan sebagai untuk memilah-milah derajat dalam membuat konklusi yang mengenai orang lain, meskipun diakui bahwa sebuah observasi juga perlu adanya perlengkapan metode lain dalam menilai manusia. Menurut Sugiono, menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi yang digunakan apabila seorang peneliti berkeinginan dengan sikap manusia, gejala-gejala alam, proses kerja, serta yang diamati oleh responden tidak terlalu besar. Dua, bentuk-bentuk observasi. Menurut tujuan dan caranya, Surya dan Natawijaja membedakan observasi menjadi beberapa bagian, yaitu observasi partisipasif. Merupakan observasi yang dimana orang yang melakukan pengobservasian atau observer, pengamat, mengambil bagian yang secara benar-benar dalam suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau objek yang sedang diamati, atau observi. Kedua, observi sistematis atau bisa disebut dengan observi terstruktur. Merupakan observasi yang dilakukan sebelumnya telah disusun secara teratur yang berisikan berbagai faktor yang telah diatur berdasarkan golongan masalah yang hendak diobservasi. Tiga, observasi eksperimental merupakan sebuah observasi yang dilakukan secara non-partisipatif dan secara sistematif untuk mengetahui pada perubahan-perubahan atau berbagai gejala yang digunakan sebagai akibat dari keadaan yang disengaja. Selanjutnya, wawancara. Pengertian wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara tanya jawab baik secara lisan, berhadapan muka, atau dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Fungsi wawancara pada dasarnya digolongkan ke dalam 3 golongan besar, yaitu 1. Sebagai metode primer, 2. Metode pelengkap, 3. Sebagai kriterium. Kelebihan wawancara. Wawancara dapat memberikan keterangan keadaan pribadi. Hal ini tergantung pada hubungan baik antara pewawancara dengan objek. Yang kedua, wawancara dapat dilaksanakan untuk setiap umur dan mudah dalam pelaksanaannya. 3. Wawancara dapat dilaksanakan serempak dengan observasi. Data tentang keadaan individu lebih banyak diperoleh dan lebih dapat dibanding dengan observasi dan angket. Dan yang terakhir, wawancara dapat menimbulkan hubungan yang baik antara si wawancara dengan objek. Kekurangan wawancara. Keberhasilan wawancara dapat dipengaruhi oleh kesediaan
kemampuan individu yang diwawancarai. Selanjutnya, kelancaran wawancara dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitar pelaksanaan wawancara. Dan yang ketiga, wawancara menuntut penguasaan bahasa yang baik dan sempurna dari pewawancara. Dan yang terakhir, adanya pengaruh subjektif dan pewawancara dapat mempengaruhi hasil wawancara. Selanjutnya studi kasus. Pengertian studi kasus menurut Winkel tahun 1991, halaman 271, studi kasus adalah suatu metode untuk mempelajari keadaan dan perkembangan seorang siswa secara lengkap dan mendalam, dengan tujuan memahami individualitas siswa dengan lebih baik dan membantunya dalam perkembangan selanjutnya. Dalam studi kasus, berbagai teknik digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu observasi, wawancara, pemeriksaan dokumen atau catatan, dan pekerjaan para siswa. 2. Ciri-ciri studi kasus. Menurut Dumhur dan Surya tahun 1975 serta Surya dan Natawijaya tahun 1997 memiliki pendapat yang sama, yaitu studi kasus memiliki ciri-ciri antara lain 1. Mengumpulkan data yang lengkap, 2. Bersifat rahasia, 3. Terus-menerus atau kontinu, 4. Dilakukan secara ilmiah, 5. Diperoleh dari berbagai pihak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.